Luluhkan hatimu dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Sebuah permintaan dari perusahaan film yaitu Cinema Art pada saat itu yang lagi membuat produksi untuk film Selamat Tinggal Kasih Sampai Kita Jumpa Lagi. Aku pergi takkan lama. Halo, ketemu lagi sama saya di Official View Channel. Kali ini saya akan bercerita sedikit dan menunjukkan beberapa part yang menjadi inspirasi dari lagu Menanti Sebuah Jawaban. Menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Berbicara mengenai lagu Menanti Sebuah Jawaban, lagu Menanti Sebuah Jawaban ini ada di album keempat Padi, self-title, yang judulnya Padi juga, dan dirilis pada tahun 2005. Album ini sebenarnya adalah album yang merupakan sebuah jembatan untuk menunjukkan atau menyajikan sebuah konsep dari Padi dari album sebelumnya, yaitu Save My Soul, yang gelap, yang dark, yang depressed, yang kelihatan banget nuansa-nuansa gloomy-nya, menjadi sebuah album yang penuh dengan semangat optimisme dan juga sebuah harapan. Oleh karena itu, di dalam keseluruhan album keempat Padi itu semuanya terasa banget bright-nya, bright side-nya itu terasa. Jadi memang beberapa lagu yang saya siapkan untuk album tersebut menjadi sebuah blueprint untuk album tersebut. Jadi ada lagu Ternyata Cinta, ada lagu Prolog, ada lagu Elok, ada lagu Menanti Sebuah Jawaban. Dan lagu tersebut kelihatan seru banget kalau dibawakan saat live, yaitu Menerobos Gelap. Dan lirik-lirik di dalam lagu tersebut memang akhirnya saya mengarahkan kepada sebuah nuansa atau sebuah penceritaan yang menceritakan tentang harapan-harapan yang penuh dengan optimisme. Seperti lagu Menerobos Gelap, ya seperti orang yang dari lingkungan kegelapan, ya karena ada problem, karena ada masalah, karena ada hal-hal lain yang membuat dia harus keluar atau lepas dari kungkungan kegelapan tersebut. Itu akhirnya menjadi sebuah titik balik dari album Padi selanjutnya. Sehingga akhirnya Padi akan kembali lagi menjadi sebuah storyteller yang lebih positif, yang lebih optimis. Oke, kembali lagi ke Menanti Sebuah Jawaban. Lagu Menanti Sebuah Jawaban ini sebenarnya juga salah satu yang menjadi blueprint dari album keempat tersebut. Lagu ini yang buat saya adalah yang pertama kalinya menjadi sebuah pesanan. Pesanan itu dalam tanda kutip adalah sebuah permintaan dari perusahaan film yaitu Cinema Art pada saat itu yang lagi membuat produksi untuk film. Saya Lando. Saya fotografer di majalah E-Plus. Yang film itu dibintangi oleh Dian Sastro dan Rizky Anggono. Ungu Violet adalah sebuah cerita tentang seseorang yang sedang dalam kondisi sakit, dalam kondisi sekarat terus dia harus mengambil sebuah keputusan untuk memberikan matanya kepada orang yang dicintai. Dan orang yang dicintai ini sebenarnya adalah orang yang menaruh harapan sama dia, yang menunggu jawaban, yang menunggu kepastian dari si cowok tadi, yang tahu bahwa dia hidupnya udah tidak lama lagi. Oke. Dari ide lagu tersebut yang diberikan kepada saya, baik berupa skrip, naskah maupun story lainnya, akhirnya saya mencoba untuk mendalami karakter dari si pemain dalam film tersebut, yaitu si Karin kalau nggak salah yang main, dan Rizky Anggono itu sebagai yang cowok ya. Sehingga kenapa saya bisa masuk jauh ke dalam perasaan dari karakter-karakter yang ada di dalam film Ungu Violet tersebut, karena memang kebetulan saya diminta untuk menjadi penata musik atau membuat scoring untuk film tersebut, untuk film Ungu Violet. Itu adalah pengalaman pertama saya untuk mengerjakan scoring film besar, layar lebar. Dan pendekatan saya sebenarnya sederhana saja, sebenarnya simple, yaitu saya membaca skripnya secara utuh dari awal sampai akhirnya. Lalu ada revisi, biasanya ada draft 1, draft 2, dan draft selanjutnya, sampai ada draft 7 kalau nggak salah. Itu saya pelajari semua, sampai saya tahu karakternya. Dari karakter tersebut akhirnya saya berusaha untuk menjadi si cewek tersebut, atau menjadi si Karin itu tadi, yang ada di dalam karakter film Ungu Violet. Saya menjadi karakter si Dian Sastro tersebut, karakter Karin tersebut, yang
yang dia dari seorang wanita muda, seorang cewek yang lagi ingin membangun karirnya, terus selalu dia bertemu dengan seorang fotografer, dan fotografer ini yang bisa membawa dia menjadi seorang model terkenal. Dan ketika dia sudah dalam mulai proses untuk bisa menjadi terkenal tersebut, proses untuk menjadi sukses, dia merasakan kehangatan dari si cowok tersebut, dia merasakan kenyamanan sama si cowok tersebut, sehingga dia ingin menyampaikan perasaannya atau dia mau pengen menjadi pacarnya lah, atau menjadi kekasihnya si cowok tersebut. Namun si cowok tersebut menolak dengan bahasa tubuh yang tidak diharapkan, selalu dengan cara yang sampai terakhir menyakitin hati si Karin tadi. Ya, itu akhirnya menjadi sebuah turning point dari emosi film tersebut. Nah, dari situ akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa ini harus ada sesuatu yang disampaikan secara pasti, atau ini harus ada sebuah kepastian dalam hubungan itu. Dan itu yang akan saya coba tuangkan dalam Lagu Menanti Sebuah Jawaban. Singkat cerita, ternyata si fotografer tersebut itu sedang mengalami masa dying gitu. Jadi sekarat, maksudnya dia memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia akan meninggal nantinya dalam waktu dekat. Dan itu membuat dia akhirnya dia harus menolak si cewek tersebut, si Karin tersebut, supaya dia tidak mau si Karinnya itu terluka ketika mengetahui bahwa dia itu sudah tidak panjang umurnya. Karena cara penolakan itu tersebut sehingga si cewek tersebut, si Karin tadi merasa terluka, lalu dia fokus sama karirnya, dia fokus sama pekerjaannya, akhirnya dia sukses, dia menjadi foto model yang terkenal, dan fotonya terpampang di mana-mana di seluruh kota, sampai akhirnya dia punya seorang yang dekat sama dia yang minta untuk meminang dia untuk menjadi istri. Saat itu muncullah si fotografer itu tadi, muncul lagi dalam kehidupannya. Nah, si Karin terus terang dia menolak. Nah, ketika itu terjadi sebuah klimaks, terjadi sebuah twist, si Karin harus tertabrak oleh sebuah kendaraan, tertabrak oleh mobil, dan dia harus mengalami kebutaan, dia buta, dan dia harus diambil, diangkat matanya. Pada saat yang bersamaan, fotografer ini menemani dia, menjaga dia sampai akhirnya dokter memberi sebuah sinyal yang positif, memberi sebuah kabar yang bagus bahwa Karin bisa diselamatkan matanya, yaitu karena ada donor mata. Nah, karena ada donor mata ini, si Karin bisa selamat dan dia bisa melihat kembali. Ketika dia bisa melihat kembali, karena dia kan masih dioperasi, proses perawatan dan proses penyembuhan, recovery segala macam, dia tidak pernah ketemu sama si fotografer itu. Sampai akhirnya ketika dia sudah bisa melihat, dia mencari si cowok tadi. Si cowok tadi cari, dia menyebut namanya, dia nggak ada. Dan akhirnya dia tahu bahwa, saya sampai merinding saya. Dan akhirnya dia tahu bahwa akhirnya si cowok itu ternyata udah nggak ada. Jadi dia sedih. Nah, di sini ada sebuah twist yang di endingnya itu ada sebuah plot yang sebenarnya yang menyumbangkan mata, yang mendonorkan mata kepada si Karin itu siapa? Si cowok ini, si fotografer ini, atau ada orang lain? Karena kebetulan aja di ending terakhir film itu ada foto seorang tua mama Chinese gitu yang dia sedang berdoa untuk anaknya yang sudah meninggal. Nah, ini ada sebuah twist. Ini sebenarnya yang mendonorkan matanya si anak kecil ini atau si Rizky Anggono tadi. Siapa ini sebenarnya? Nah, itu jadi pertanyaan, tapi intinya akhirnya si Karin sudah kembali bisa melihat lagi dan dia selalu mengingat kehadiran si cowok tersebut. Dan itu ada sebuah metafora dan sebuah penggambaran yang bagus sekali ketika si Karin ada di rooftop sebuah tempat yang dimana dia sama si Rizky Anggono tadi sering berduaan di situ. Itu sangat indah sekali. Dan itulah yang akhirnya menjadi sebuah soundtrack film tersebut. Tempat itu sangat fenomenal sekali dan menjadi sebuah penutup dari film Ungu Violet tersebut dengan diiringi lagu Menanti Sebuah Jawaban. Jadi saya rasa sih memang proses untuk membuat soundtrack film memang lebih baik, memang kita bisa tahu isi dari skripnya, isi dari film itu, emosi-emosinya apa yang akan dibangun. Itu mungkin sebuah tips yang mungkin perlu kita lakukan ketika kita harus menuliskan lagu untuk sebuah soundtrack film. It's a giveaway time. Hai guys, saatnya untuk bagi-bagi hadiah. Wow, untuk bisa mendapatkan buku ini gampang banget. Kalian hanya subscribe
lalu like, dan tentunya komen di official channel saya, yaitu Official View Channel. Komen yang terbaik nanti akan saya pilih, 10 pemenang akan mendapatkan buku ini. Maka oleh karena itu segera subscribe, like, komen, dan share channel Official View Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Lagu Menanti Sebuah Jawaban ini dimulai dengan chord C dengan nada dasar A minor. Ya. Jadi dimulai dari C. Aku tak bisa, G on B. Chordnya G, bass di B. Luluhkan hatimu, A minor. Bassnya di G. Dan aku tak, F, bisa, D7 on fifth, menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku telah terpagut oleh cintamu. Kembali lagi, menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Nah, di sini saya terinspirasi sama lagunya The Beatles, The Long and Winding Road. The long and winding road. The long and winding road. Jadi begitu. Jadi ada beberapa part yang memang terinspirasi dari beberapa lagu yang lain. Salah satunya adalah part. Jadi bridging menuju ke ref. Jadi seperti tadi yang di bagian ini adalah sebuah bridging untuk menuju ke ref. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekat penuh harapan untuk mencintaimu, dan seterusnya. Jadi part itu memang saya rasakan memang pas banget dengan emosi dari film Ungu Violet, dan orang bisa benar-benar merelate-kan dari lagu tersebut, walaupun memang tidak sama persis dengan keadaan yang terjadi di film tersebut, karena keadaan di film tersebut memang lebih banyak, lebih kompleks kan, karena ada si Karinnya tadi terpaksa dia harus mengalihkan pikirannya atau fokus kepada hal yang lain lagi. Tapi kalau di Lagu Menanti Sebuah Jawaban ini hanya murni tentang seseorang yang mengharapkan kepastian, mengharapkan cinta dari seseorang yang sangat-sangat diharapkan dalam kehidupannya. Dan ada satu bagian yang saya belum pernah share atau belum pernah ceritakan di manapun, di wawancara ataupun ada beberapa konten yang menanyakan ide dari Lagu Menanti Sebuah Jawaban. Ada sebuah lagu yang menjadi inspirasi saya pada saat saya lagi nyetir mobil sendirian di jalan, terus selalu saya kebayang nada itu dan switch atau ketwist ke lirik yang akhirnya muncul di dalam kepala saya, yaitu ini. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, seiring jejak kakiku bergetar. Aku telah terpagut oleh cintamu, menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, seiring jejak kakiku bergetar, dan begitu. Dan akhirnya dari lagu tersebut, melodi tersebut, akhirnya saya berusaha untuk tidak kebawa emosi atau tidak kebawa feel dari lagu Pergi Untuk Kembali tadi. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Jadi akhirnya saya coba pelankan dengan tempo yang lebih pelan, jauh lebih pelan dari lagu tersebut. Akhirnya jadi begini. Dengan chord yang sama ya. Lalu muncul
tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, dan begitu seterusnya. Jadi itulah ide melodi yang mungkin muncul dalam kepala saya ketika saya lagi bawa mobil dan akhirnya menjadi sebuah lagu Menanti Sebuah Jawaban. Nah, itu tadi adalah proses kreatif dari ide lagu tersebut, lalu liriknya, terus habis itu sampai saya tadi menceritakan tentang cerita film Ungu Violet yang menjadi inspirasi dari lagu Menanti Sebuah Jawaban. Dan kalian udah dapetin chordnya kan, ada di konten sebelumnya, di video sebelumnya kalian bisa dapetin itu. Jadi itu tadi kita ngobrol-ngobrol kita kali ini untuk membahas tentang Behind the Song dari lagu Menanti Sebuah Jawaban. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share official video channel. Dan nantikan lagi konten-konten video kita berikutnya. See you! Di dalam buku Piu, Life, Passion, Dreams, and Its Legacy, di situ ada banyak cerita menarik tentang pengalaman hidup saya. Dari saat saya masih kecil, pertama kali saya mengenal musik, sampai saya belajar gitar untuk yang pertama kali. Sampai akhirnya saya melanjutkan sekolah, kuliah, dan akhirnya saya lulus, dan akhirnya membentuk band Padi. Di dalam perjalanan membentuk Padi tersebut, banyak pengalaman-pengalaman menarik juga seputar perjalanan karir Padi. Sampai akhirnya dalam karir itu, kita mendapatkan banyak sekali pengalaman yang membuat kita tetap bertahan, kita tetap survive, dan kita tetap memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Komen yang terbaik akan mendapatkan giveaway buku Life, Passion, Dreams, and Its Legacy. So, segera subscribe official View channel.